Para peminta sama ya setamali wal wali wal sari wal kudi dan Allah dan alasan Allah dengan Allah dengan dinan dan syafi'an dengan diamal yang Rabbina bahkan di Allah di masa kelakina mawajibina tema diaman insya wakil kata Muhammad wali wali suri iman Sumailah orang yang disini nama wajahnya muslimin an-nufah ayat berfirman merham ya Allah darajat jannah wa yawbawna bi'adhari manwa'ihim wa amruhim barakatihim fi dunya wal akhirah Alhamdulillah minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du wa inna dzakara hadits Allah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar wa bisanatil muttaqin lima min alihi wa rahmatullahi ta'ala wa damana biru bid'ahnya minaqala. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 32 oke ya. Yang dalam kurung itu ya, wa wajibatun fit tafakkuri. Ya 14 baris dari atas ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wajibatun bitafakkuri pamahma tayassara lakal fikru wa huwa asyraful ibadati izfihi makna dzikri lillahi ta'ala wa ziyadatu amrayni ahaduhuma ziyadatul ma'rifati izil fikru mimtahu ma'rifati wal kasbi wasani ziyadatul mahabbati la yuhibbul wajibullah makin kaswada wala kan kasibu agamanullahi ta'ala illa bima'rifati sifatihi wa ma'rifati qudratihi wa ajaibu af'alihi bayang suruh minal bukti wa minal ma'rifati at-ta'zimu wa minal ta'zim al-mahabbatu. Ya, lanjutan bacaan kita masih membicarakan masalah pembagian ya zikir nih sesudah sholat subuh nih gitu ya. Jadi setelah kita selesai sholat subuh ya, adalah kita bagi tuh waktu kita ya sampai terbit matahari kita ya. Jadi yang subuh nih, jadi kita bagi waktu kita nih ya, zikir sampai terbit matahari itu. Jadi atas semua wal takun awal buka pada sholati ila tuluki syamsi maudu antaninya. Nah, arba'a wa dhaifahnya adalah kamu jadikan waktu kamu sesudah sholat subuh sampai terbitnya matahari itu terbagi 4 bagian. Ya, jadi yang subuh, jadi kita jangan bangun ya, jadi kita tungguin sampai ya terbit matahari ya, karena ini pahalanya sangat besar gitu ya. Gitu ya. Nah, itu yang Nabi janjikan siapa orang yang duduk dari yang subuh sampai terbit matahari dia bakal dapat pahala haji dan umrah yang sempurna gitu ya. Hadisnya itu Nabi nyebutnya 3 kali ya. Makan ya haji yang sempurna, haji dan umrah yang sempurna gitu ya. Itu pahalanya besar tuh kalau duduk antara ya dari yang subuh sampai terbit matahari. Nah, ini kita ngapain ya di sini Imam Ghazali ini dia bikinin tugas buat kita. Kalau kita duduk ruangan kan ini air bengong, jadi ya nggak baca apa-apa gitu. Nah ya bisa ini ngantuk tidur ya. Kalau tidur kan nggak dikasih, Rasulullah sangat tekankan tuh jangan sampai tidur ya habis bayang subuh ya, karena bayang subuh itu yang Nabi bilang tuh simbol barakah
ya as-subha yujibul barakahnya. Kalau kita tidur habis bayar subuh itu bilangin keberkahan, ya keberkahan rezeki, keberkahan umur, ya itu jadi hilang, ya keberkahan ilmu pada gitu, ya gitu. Nanti juga dalam hadis yang lain Nabi kata tuh ya bumi aja dijerit, ya kalau orang habis bayar subuh tuh rajin tidur habis bayang subuh itu memudahkan gampangin dapat penyakit, ya penyakit itu gampang nempel, ya kalau habis bayang subuh tidur kalau kita rajin, ya gitu, rajin enggak, ya rajinin tidur habis bayang subuh tidur, ya gitu kata Nabi, ya gampang kena penyakit ya, gitu, ya jangan biasain habis bayang subuh mau masuk kayak kagak, ya gitu, ya maksudnya kita bikin nih waktu-waktu untuk kita berpikir, ya diajurin para ulama bilang kalau kita duduk tuh ngantuk diri pikirnya boleh gitu, misalnya subuh kan duduk nih gini baca subhanallah apa nanti bacanya ini ya, nanti selanjutnya kita baca ngantuk gitu, nah boleh kita diri bacanya, diri masih ngantuk juga jalan, ya sambil jalan dah. Tapi maksudnya tuh supaya jangan sampai tidur, maksudnya gitu, ya kalau kita duduk di jalan, masa bagi jalan tidur apa? Banget kan kalau duduk sih tidur pantas sih, ya, duduk jadi kan gitu, namanya jalan tidur ini pengen bilangin jalan, maksudnya gitu, ya gitu, ya karena waktu juga antara apa tuh habis bayang subuh ke waktu terbit matahari nggak begitu lama juga. Gitu mana memang karena perasaannya tuh, ya yang berat gitu. Jadi kayak antara maghrib dengan isya itu kan waktunya sangat berat. Padahal waktunya pendek. Ya, ini waktu subuh tuh ke terbit matahari itu cuma 80 menit. Gitu. Kalau maghrib ke isya 70 menit. Gitu. Nah kalau kita udah potong tuh, ya buat sembahyang atau apa. Nah kalau sekarang subuh tuh jam 4 10 menit. Gitu subuh tuh, ya kalau sekarang nih 2 menit, nah kita sembahyang subuh dah tuh kita 4:30 kan, itu 4:30, nah ada wiri bilang dari sini kita selesai sembahyang apa tuh subuh ya bisa jam 5 kurang kan, nah ya, nah terbit apa tuh, ya terbit matahari sekitar 5:30, ya 5:30, nah kalau kita jam 5 baru selesai sholat itu kawan, ya jam 5 kurang kita, ya sekitar 5:30 kan cuma setengah jam, ya ditambah ya 5 menit atau 40 menit kan. Tapi itu kan lamanya kayak apa bisa, padahal teman sendiri jam gitu. Namanya itu nggak lama itu padahal ya dari apa tuh, ya kita sembahyang satu ya kita wiri dan sembahyang subuh kan beduk subuh setengah 40 menit. Nah baca zikir atau sembahyang subuh 4:30. Nah 4:30 kan kita sembahyang subuh baca 20 menit atau 15 menit atau kan gitu dan 5 kurang seperempat kan. Nah itu seperempat tuh nanti kita ke waktu apa tuh, ya waktu terbit matahari itu sekitar 5:30 kan, nah gitu kan 80 menit, ya dari jam 6:10 jam 4:10 menit, jam 5:10 60 menit kan, nah ditambahin 20 menit kan lagi 80 menit, jadi 5:30 kan, juga gitu. Nah itu ya habis dah waktu subuh sudah terbit matahari. Tapi kalau kita habis selesai sembahyang subuh kan paling ya sekitar ya paling lama setengah jam gitu. Nah tapi kan beratnya itu nah ya karena beratnya nih gitu ya, sama juga maghrib gini juga, ya maghrib kan sampai isya tuh cuma 70 menit, ya maghribnya jam apa tuh jam 6 ya 5 apa tuh 5 menit 8 menit ya udah 10 menit jam 6 8 menit ya, nah jam 7 10 menit ya kan udah sejam sampai 10 menit lagi 20 menit gitu. Nah kita sembahyang isya sembahyang maghrib aja tuh selesai wiri dan sembahyang maghrib udah setengah 7:05 ya, nah, kita setengah jam lah gitu ya. Inilah ya waktu yang sangat ya berharga, sangat ya berat gitu ya karena nilainya tinggi gitu ya, nilainya tinggi ya. Kalau subuh tuh ya yang dijanjikan itu mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna ya gitu ya. Itu mahal itu kalau diduitin. Iya, kalau diduitin gitu, ya haji itu berapa duit? Yang lagi yang pakai plus, gitu. Taruh kan yang pakai plus ya sekitar 40 jutaan kan.
tambahin nama umroh lagi gitu, bisa cepet kan? Gitu. Kalau duitnya itu dikasih gue. Kalau dijokin duitnya, tahu tak sih sampai 100 juta, ya 100.000 juga kan ditungguin. Habis bayar subuh, tar jam apa tuh 5:30 baru dibagiin duit coba ya. Nah, saya 100.000 nya nggak pulang, banyakan yang nggak pulang kan? Ya, apa yang nggak pulang semua? Iya, bilangin gitu, habis bayar subuh, kalau nyantar jam 5:30 dibagiin duit yang 100. Gitu dibilangin gitu ya, Muhammad itu ada orang kaya gitu bilangin yang nggak apa-apa kan kalau 9 subuh jam 5:30 ya kan gitu bagi duit yang nggak pulang gitu 100 itu kali ya. Nah gitu, padahal Nabi udah janjiin yang kerja lagi kan ya gitu, Nabi janjiin lagi kerja lagi haji dan umroh gitu ya. Nah kalau digabungin kan itu ya udah duit ya ini ongkosnya. Nah itulah ya gitu. Nah kalau antara maghrib jangan bisa, nah itu ya yang Allah janjiin gitu. Ya bukan Nabi, Allah yang janjiin. Tadaja apa dulu manil madaji orang yang rendangin lambungnya tuh antara maghrib dan subuh apa antara maghrib dan isya itu Allah janjikan apa tuh? Ya gitu. Pala tak lamun nafsu ma'uf dia lalu kurata ayunin tuh. Jaza ambi makanu yang malun kata Allah tuh saya sudah sediakan ya buat orang itu ya yang nggak tidur tuh ya antara maghrib dengan isya ya itu ya apa tuh mau ya lahu min qurrata ayun itu qurrata ayun apaan qurrata ayun itu dijelaskan sama Allah lagi dengan hadis kuncinya itu malah ainun ra'at wala udunun sami'at wala qatara ala qalbi basar itu yang dikata qurrata ayun itu adalah ya malah ainun ra'at mata belum pernah lihat wala uzunun sami'at kuping belum pernah dengar ya indahnya bagusnya tuh suara. Nah juga wala khatara ala qalbi basar dan yang tak pernah ya kita hayalin dah ya dalam hayalan kita mungkin ada sesuatu yang bagus yang lebih dari itu. Nah itu ya arti surga tuh yang ya Allah dah janjiin tuh. Nah itu ya balasannya kalau buat orang yang jaga antara maghrib dengan isya ya. Nah ya yang antara subuh ya dengan terbit matahari. Nah itulah Nabi janjiin ya mau dikasih pahala haji dan umrah gitu. Ya waktunya tidak lama ya paling setengah jam dah buat dikit ya 40 menit paling lama ya nggak habis gitu ya. Tapi memang karena saking beratnya ya gitu godaan setan juga ya berat lagi karena kecemburuan setan yo kepada kita nih Bani Adam ya kepada manusia. Kenapa setan nggak pengen ya kita dapetin pahala yang banyak ya gitu. Jadi dibikin tuh gimana aja caranya ya dibikin ngantuk, dibikin malas ya macam-macam dah ya gitulah ya. Nah inilah ya jadi sini Imam Ghazali nih ya karena dianjurin nama Nabi itu supaya kita jaga jangan tidur tuh habis bayang subuh ya ke apa tuh ya nah ke terbit matahari. Nah itu dibikinin sini oleh Imam Ghazali ya kalau bisa kita isi waktu kita nih yang selama tuh mungkin 40 menit gitu. Nah itu kita bagi jadi 4 kerjaan nih ya gitu. Nah kemarin tuh ya kita ulang dikit biar nyambung nih. Pertama kita gunakan waktu untuk berdoa, zikir dan doa tuh ya kita gunakan ya. Nah nanti Juno ada tuh zikirnya tuh ya nanti diantaranya tuh ya zikir la ilaha illallah wa syarika lah tuh yang biasa itu udah baca ya gitu nanti ya gitu ya. Nah satu ya. Nah yang kedua yaitu ya kita apa tuh ya kita gunakan waktu kita untuk bertasbih gitu ya. Tapi udah masuk di sini ya gitu tadi tuh. Nah bertasbih yang kita bacanya tuh nanti pakai subhan, pakai tasbih itu yang tasbih. Tadi itu baca mencum subhanallah atau apa gitu kita baca biar banyak gitu ya. Ya kalau bisa baca subhanallah tuh kan yang kalau bisa kan 1000 gitu baca. Yang jadiin atakoh tuh kan. Nah ya kan atakoh tasbih kan 1000 tuh. Nah, ya kalau kita kan ini tuh waktu ngisi waktu. Nah itulah kita yang tasbih ya subhanallah ya 1000 kali kan 10 kali muter tuh. Nah gitu cepat itu waktunya kan terlalu lama atau tasbih itu. Nah terus yang ketiga yaitu kita baca Al-Quran. Itu bisa sih baca tasbih, baca Quran. Nah Quran di sini kita cari ya itu yang apa tuh ya surah-surah yang mempunyai fadail ya surah-surah yang mempunyai fadilah ya yang tinggi
ya seperti ayat kursi akhir Baqarah kan gitu ya. Nah ya kemudian ya gitu ya kulillahumma tuh biasa gitu udah baca duluan kan, kemudian itu tuh udah disusun gitu ya. Nah gitu kulillahumma tuh, nah gitu ya kita baca tuh. Nah kemudian laqad ja'akum ya, nah kemudian juga tambah dengan ya yang lainnya lagi itu ya. Nah ya laqad ja'akum, nah kemudian lagi akhir daripada surah Al-Isra tuh alhamdulillahilladzi tuh ya gitu ya. Nah ya tuh ya akhir daripada ya bahwa alhamdulillahilladzi lam yattakhidz waladan tuh. Nah itu akhir daripada ya surah Al-Isra Bani Israil tuh ya. Nah gitu tuh. Nah itu ya bagian itu. Nah ya nanti kita kalau nggak ini kita gabung aja udah. Yang penting kita ngisi waktu sampai terbit matahari gitu ya. Nah kemudian nih yang keempatnya ya wajibah yang keempat ini wajibatun fit tafakuri. Nah jadi selesai itu kita selesai apa tuh selesai wiridan udah kita baca, masih ada waktu nih ya dikit itu. Nah kita gunakan untuk tafakur gitu ya, untuk kita berpikir ya gitu. Kita pikir kita ya pikir pada diri kita dah atau waktu-waktu yang ada pada kita ini ya gitu ya. Nah kita gunain tuh. Nah mahma tayassara lakat fikru fa huwa asraful ibadati. Ya kapan-kapan ya di mana saja yang memudahkan bagi kamu tuh untuk berpikir, maka berpikir itu termasuk ibadat yang paling mulia. Ya tafakur tuh ya, tafakur itu kan termasuk ibadat yang paling mulia, karena yang Nabi kata tafakur sa'atan khairun min ibadati sittina sanasan tuh. Nabi kata tafakur 1 jam ya 1 saat gitu, itu lebih baik daripada kita ibadah 60 tahun ya. Kita ibadah 60 tahun nggak sama nilainya dengan tafakur sebentar. Kenapa? Karena tafakur itu bisa mendekatkan kita kepada Allah, menambah makrifat kita dengan kita tafakur. Kalau kita bangun pikir-pikir aja kan ibadah kita kan nggak nambah tuh, susah gitu ya. Nah buktinya dia sekarang gitu ya, ibadah kita udah berapa tahun ya gitu. Kita ibadah sama Allah kan kita sholat puasa ya, kita zikir juga kan gitu. Nah udah berapa tahun tuh kita kerjain, nyatanya kita di mana makrifat kita mau ya, masih tetap aja gini juga ya, agak ningkat. Iya ya, lagi ingat Allah, lagi kagak udah lewat aja. Itu namanya ya belum makrifat. Kalau orang yang udah benar-benar makrifat tuh ya kagak ada yang namanya pakai ya, dia pakai lagi enak lagi enggak gitu. Enggak, udah kalau orang benar-benar makrifat tuh udah mantep gitu ya. Itulah ya nanti ya. Nah dari tafakur tuh gitu ya. Itu tuh Nabi bilang tuh lebih baik daripada ibadat 60. Nah, kalau kita ibadat aja kan kita sholat, kita puasa ya capek tuh ya, bolak-balik ya kerjaan begitu. Tapi kan coba kita duduk merenung ya, tafakur ya tentang ya kebesaran Allah, tentang nikmat Allah yang ada sama kita gitu ya. Jadi dalam Nabi itu Pak yang kita tafakur jauh-jauh pada ini yang Nabi katakan ya gitu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ya siapa orang yang kenal dirinya, dia berarti dia kenal Allah, makrifat dia. Kayaknya kita kenalin diri kita ini gitu. Itu tafakur waktu ini kita gitu ya. Oh, ya. Jadi itu apa tuh tafakur itu masuk asraful ibadat. Kenapa? Fihi makna zikri. Karena dalam tafakur itu ada pengertian zikir, ingat. Ya kan kalau namanya tafakur kan ingat sama Allah, namanya zikir itu ingat sama Allah, kita nyebut asmanya. Nah ya kalau kita tafakur nggak sebut asmanya, tapi kita tahu Allah itu siapa, gitu kan? Ya, tuh ya gitu. Ya makna zikri lillahi ta'ala. Waziyadatu amrayni, dan juga dalam tafakur ini menambahkan 2 lagi masalah ya, 2 apa tuh ya, 2 tambahan. Ahaduhuma ziyadatul ma'rifah ya, karena pertama kalau kita tafakur makrifat kita bertambah ya, itu kita kenal Allah, siapa sebenarnya itu Allah gitu ya. Nah itulah ya, nah tafakur tuh makrifat
Ijil biku karena tafakur itu ya ijil biku miftahul ma'rifah wal kasbi. Karena ya berpikir itu adalah kunci makrifat dan kunci kasabnya hati. Ya gitu. Jadi hati kita tuh bisa terbuka gitu ya daripada hijab-hijab, dan juga kita bisa tambah makrifat kita dengan berpikir. Gitu kan, kalau kita berpikir ya, kita pikir pada diri kita atau kita pikir pada alam, nah itu kita tahu bahwa ya yang bisa tuh merubah alam begini di siapa? Ya kan Allah kan, ini bukannya manusia, bukannya makhluk kan, Allah. Nah disitulah kita ya bahwa Allah ini maha kuasa, Allah maha gitu kan, nah, timbul kan tuh ya gitu. Nah sehingga tuh nanti kalau kita udah makrifat tambah rasa dengan haus kita tuh, tambah rasa takut kita sama Allah, atau juga tambah mahabbah kita kepada Allah ya gitu. Nah kalau kita tuh lebih berpikirnya dalam masalah ke apa tuh ya kebesaran Allah ya kekuasaan Allah, itu bakal tambah nanti rasa haus kita ya, rasa takut kita kan. Allah maha kuasa, Allah mau apain aja nih alam ya, kita kan termasuk alam ya, mau diapain aja ya gitu, itu Allah kuasa kan gitu ya. Nah itu ya, itu kalau kita berpikir ya masalah kekuasaan Allah ya, lihat aja ya, berarti sekarang nih ya kalau kita berpikir kan ya Allah ya tirunin kepada kita macam-macam kan ya, ada banjir ya, ada longsor kan begitu kan, lu betul kita lihat kan ya, kalau lihat itu kan ya kita di Jakarta sih dalam dulu kagak kan ya, kunci kita yang tafakur itu kan, lihat tuh di daerah-daerah yang longsor, yang angin puting beliung ya, yang bor lagi ya, musibah apa macam-macam. Nah terus lagi yang sekarang lagi penyakit kan, itu bukan macam-macam tuh Allah kasih kan ya, udah banjir itu longsor ya, beberapa lagi tuh ya banjir bandang ya, tuh apa tuh ya gempa bumi ya, gunung ya, itu gunung meletus tuh, ada manusia apa tuh yang begitu ya. Kalau buatan manusia sih kagak sanggup begitu, sanggup nggak? Nah kagak bisa, dia ngurusin aku aja juga gitu. Nah kalau Allah kan bisa gitu, Allah sanggup. Nih gunung meletus tuh, ya gunung meletus tuh, gunung longsor kan gitu ya, itu takut coba ya, Allah lagi turunin kepada kita nih ya gitu. Jadi bukannya kepada ya kita aja bahkan ke dunia nih ya, kalau kita pikir itu, kalau kita lihat dia di berita kan bukannya negara kita aja nih ya, bahkan di negara-negara maju, negara ini aja kan ya, lagi gitu kan di Amerika ya, hujan banjir terendam kan gitu ya, ya di mana tuh di Australia ya, ada kan negara-negara yang maju itu alokasinya itu ya gitu kan. Belum lagi yang sekarang lagi COVID kan ya, COVID ini ya masih terus juga. Nah Allah kasih, nah inilah ya, ini kalau kita mau bertafakur kepada Allah tuh berpikir, nah inilah Allah ya maha kuasa tuh ya, sedunia ini Allah kasih tuh ya begini nih itu ya, macam-macam itu. Inilah ya budaya untuk tafakur kita, pendekatan diri itu tuh nanti mungkin ya, kalau kita bisa sampai tuh kepada pikiran kita yang benar tuh bagus ya, nah bisa kita tambah dekat, tambah ya tahu kita kepada Allah, makrifat kita kepada Allah tuh itu ya, kita lihat tuh begini tuh ya gitu. Dan juga dengan begitu nanti terbuka tuh, dengan tafakur itu terbuka makrifat kita dan terbuka kasab kita. Kasab tuh artinya hati kita. Hati kita ini terlalu terhijab karena di hati kita tuh terhijab gitu ya, ada hijabnya, ada dinding itu yang menghalangi ya untuk kita bisa makrifat atau bisa lihat apa kekuasaan Allah tuh ya dari hati kita. Karena kalau orang yang udah Allah bukakan untuk kasab hatinya itu, dia bisa tahu tuh ya, terbuka nih alam-alam gitu ya, itu ya, entar dua alam malakut atau alam lahut terbuka bagi dia. Alam malakut, alam atas semua kita lihat bisa ya, orang-orang yang apa tuh ya, yang pada ibadat apa semua, para malaikat apa semua itu Allah bukakan ya, dari hati kita nih terbuka gitu ya, itu dengan kasabnya tuh Allah bukain ya hati kita tuh ya. Nah dengan jalan tafakur, dengan zikir tadi, nah itulah terbuka katanya
Nah satu ya, dengan kita tafakur tuh ya menambahkan kita itu makrifat ya, karena ya gitu. Wasani ziyadatul mahabbah, dengan kita tafakur itu menambahkan kita mahabbah, cinta kepada Allah gitu ya. Itu kita tafakur tuh. Nah ya dengan cinta kepada Allah, kenapa tuh? Dengan tafakur tuh bisa jadi cinta. Idla yuhibbul qalbu illa man ittaqada ta'zimuhu ya gitu. Ya, karena tidak akan mencintai si hati itu ya kecuali orang yang dia ya yakini kebesarannya gitu kan. Hati kita tuh nggak bakal menghormati apa tuh ya mencintai kalau orang itu kadang ada punya ya kebesaran gitu ya. Jadi kita bisa senang sama orang, bisa cinta sama orang karena orang itu punya kelebihan dah ya, punya apa tuh ya kebesaran atau apa gitu. Nah itulah ya, jadi timbul mahabbah. Nah kita tahu kan kita makrifat kepada Allah, kita kenal kepada Allah. Nah timbul mahabbah kita ya, kepada Allah tuh ya gitu artinya gitu kan, dengan gitu tuh ya kabar takzimu. Nah wala tankasifu azamatullahi ta'ala illa bimakrifati sifatihi, dan tidak akan terbuka kebesaran Allah kecuali dengan mengenal mengetahui sifat-sifat Allah ya. Jadi kalau kita tahu tuh sifat-sifat Allah, nah baru bisa kita ya makrifat tuh. Wa ma'rifatu qudratihi, dan mengetahui ya makrifat dengan kekuasaan Allah ya. Allah Maha Kuasa. Wa ajaibi af'alihi, dan juga keajaiban perbuatan Allah. Nah itu ya bakal timbul makrifat tuh. Fayahsulu minal fikri al ma'rifatu, maka hasillah dengan tafakur tadi itu makrifat kepada Allah. Wa minal ma'rifati, dan sebagian daripada makrifat itu at-ta'zim, itu kita membesarkan Allah. Wa minat ta'zim, dan dari ya membesarkan Allah ini timbul apa? Al-mahabbah, timbul rasa cinta ya, karena Allah yang maha kuasa, Allah maha besar, Allah maha ya segala-galanya. Nah di hati kita timbul makrifat, begitu timbul makrifat kenal sama Allah yang sebenarnya, nah timbullah rasa mahabbah kita. Nah dengan mahabbah kita ini, nah itu nah timbul kita kan untuk banyak tafakur atau banyak berzikir, ingat pada Allah ya, segera ya bukan ya bagi kita tuh. Jadi setelah kita duduk tuh ya bayang subuh, selesai baca wiridan ya, jangan lari dulu, jangan kemana-mana, duduk dah termenung kita ya, kita mikirin itu tafakur tuh ya, apaan yang kita pikirin terserah ya gitu ya kepada Allah tuh ya, sifat apa tuh ya perbuatan Allah, apa sifat-sifat Allah ya yang kita apa tuh ya tafakurin gitu ya. Nah ya kalau dari sifat-sifat Allah nanti bakal timbul ya, nah ya makrifat tuh ya, timbul mahabbah ya, dan juga bisa dari apa tuh ya, dari sifat-sifat apa tuh, dari perbuatan-perbuatan Allah, karena Allah maha murah, maha apa kita pikirin itu bisa timbul rasa mahabbah ya, syukurnya kita tuh ya kepada Allah, nah itu timbul mahabbah gitu ya. Nah patafakar ya gitu ya, bidometa wa fatihah boleh ya, patufakir ya itu boleh dibacanya tuh ya, bidometa tufakir di fatihah, wa sukunil fa tufakir ya, tafakar gitu, wa kasril kaf fakir ya ya, fi'il mudhari'nya dari afkara ya, afkara yumkiru gitu, tufkiru. Nah ya gitu bil hamzah, atau juga wafakaro ya min babi doroba ya, doroba yadribu fakara yakiru ya gitu, tufkiru gitu ya boleh. Nah ya kama fisiha wal misbah, sebagaimana dijelaskan di dalam komus ya apa tuh al-siha dan komus misbah. Nah patafakar gitu, apa batu fakir fima yanfa'uka fil muamalati ma'allahi, hendaklah kamu berpikir tentang apa yang membawa kemanfaatan kamu di dalam kamu bermuamalah ya, berhadapan kepada Allah. Nah sekarang kita pikirin dah ya, pikirin ya kita nih, kita hubungan kita kepada Allah. Nah kita pikirin gimana tuh ya yang lebih bawa manfaat kita dalam ya hubungan kita kepada Allah. Nah dengan cara apa? Bi antuhasibana pesaka, yaitu dengan jalan menghisap
Ya, pikirin dah, hitung diri kita nih, ya, bima sabaqo, ya, apa ya yang telah lalu, apa-apa yang telah lalu tuh. Nah sekarang kita pikirin ya, ibadah kita sekarang, hubungan kita kepada Allah tuh kita pikirin gimana, ya, yang udah-udah, ya, gitu dulu waktu kita tuh, ya. Nah ya, sebelum sekarang nih begini, nah kita ibadah pada Allah tuh gimana, benar apa kagak, bagus apa kagak, ya, nurut peraturan apa kagak, kan gitu. Nah kalau sekiranya itu tuh ya kurang bagus, kurang apa, nah kesempatan buat kita ini untuk memperbaikinya gitu. Ya kalau disuruh udah bagus, nah ya udah benar tuh sesuai dengan apa tuh, ya, nah ya yang dianjurkan, nah berarti kita harus jaga jangan sampai rusak lagi. Nah itu ya kita pikirin nih, ya muamalah kita tuh hubungan kita kepada Allah tuh. Nah ya lumayan pamkan ya gitu. Nah apa tuh yang kita pikirin dari kita tuh, baik atau min dzunubika, yaitu dari dosa-dosa kita dah. Kirim dulu ya, kita banyak ninggalin umpama nggak sholat gitu ya, yang namanya sembahyang tuh ya, itu dulu kan ya segan-seganan, nah gitu ya, apalagi subuh ya segan bangunnya kan gitu ya, itu tuh begini dulu dosa kita tuh, wahatoyaka, dan juga kesalahan-kesalahan kita kepada Allah, wataksiruka ya, wataksirika, dan juga kelalaian kita tuh ya, ayat tawanika, yaitu lambat lalainya kita fi ibadati maulaka, di dalam ibadat pada Allah. Nah kita pikirin tuh ya dosa-dosa kita, pikirin kesalahan kita dan kelalaian, kelambatan kita dalam ibadat pada Allah. Dalam ibadat kita malas-malasan, segan gitu ya. Nah itulah ya kita gunakan untuk tafakur tuh gitu. Ingetin lah ya gitu, apa yang kita pernah kerjakan dulu tuh gitu. Nah patu fakir bima yang pauka fi ilmil mukasyafati, dan juga kamu pikirin tentang ilmu mukasafah, ilmu yang bakal membuka hati kita, yaitu hukum musyahadah ya, bisa dekat kepada Allah tuh. Nah gimana caranya gitu ya, gitu ya, supaya benar-benar tuh ya di dalam ya ibadat kita ini benar-benar tuh ya menuju kepada Allah, nggak ada yang lain ya. Berarti dalam ibadat kita tuh ikhlas itu ya, itu kita pikirin ya. Kalau dulu mungkin ya masih banyak harapan-harapan kita yang lain-lain. Nah sekarang ya, nah kesempatan buat kita untuk memperbaiki ya, karena kalau kita ibadat bukannya karena Allah tuh nanti nggak ada hasilnya ya, nggak ada upahnya gitu ya. Kita jadi tuntut sama Allah tuh dalam ibadat itu keikhlasan, dia benar-benar ikhlas gitu ya. Nggak boleh gitu tuh ya dalam ibadat itu mengharapkan sesuatu kepada makhluk ya, kepada orang selain daripada Allah ya. Ya kalau kita tuh ibadat tuh ya mengharapkan sesuatu dari makhluk, dari Allah ya, selain daripada Allah, itu nanti di hari kiamat kita nggak dapat apa gitu. Karena nanti giliran kita tuh ibadat, kalau kita ibadat pengen dipuji orang, pengen diperhatiin orang, ya, pengen macam-macam dah yang kita harapkan gitu. Nah nanti giliran kita disonok, kita minta tuh upahnya gitu, kata Allah kan, dulu kamu kan ya ibadahnya kamu siapa ya, kamu harapan kamu sama siapa ya, sama orang makhluk minta semua sama Allah nggak ada tempat, mau mana gitu ya, nggak ada. Sedangkan kita di akhirat nggak ada yang bisa ya, menolong, nggak yang bisa memberikan ya kecuali Allah tuh ya. Ini jangan sampai tuh ya ibadah-ibadah kita tuh ya diliputi dengan ya keisrakan, kemusyrikan ya, atau juga dengan perbuatan yang riya namanya gitu. Nah itulah kita pikirin tuh ya dalam apa tuh ya di dalam ibadat kita nih ya gitu ya. Wadzalika bi an tufakkira marratan, yaitu supaya bisa nih kita nih dapatin ilmu mukasafah, yaitu dengan kamu ya berpikir sewaktu-waktu kita tiga liqabihi al-alimi, yaitu kita berpikir sewaktu-waktu tentang ya kita akan menghadapi siksaan Allah yang begitu pedih tuh ya. Sanggup gak kita
ya ngadepin tuh kalau Allah seksa kepada kita gitu ya. Nah ya itu ya karena apinya Allah itu nanti sangat panas ya. Api neraka jahanam tuh jangan disamain sama api sini. Api sini aja udah panas, tapi api neraka jahanam itu bekas ya. Api kita sini bekas tuh, ini bekas api neraka bekas. Iya udah bekasnya gitu ya. Kalau kita sekarang nih gitu, api kita nih itu bekas apa tuh ya, arangnya. Arang tuh kan bekas dibakar tuh kan jadi apa tuh, bara udah direndam gitu. Nah itu bekasnya tuh kan masih hangat, jadi pegang gitu. Nah itu dianget, nah kita taruh tuh di kertas. Nah ditaruh di kertas kebakar begitu ya. Itu api neraka tuh gitu. Jadi api neraka tuh dulu ini api kita ini tuh, jadi bekas itu tuh ini ya. Itu laksana tuh gitu tuh ya. Api kita yang sekarang ada tuh yang begini panasnya tuh, ini berapa derajat itu panasnya. Nah itu kalau dibanding dengan api neraka gitu, jadi bekas arang udah direndam gitu. Nah kita taruh tuh di kertasnya atau di apa tuh ya, di kapas itu, kapasnya kebakar. Nah tuh arangnya kita ambil lagi, itu bekasnya tuh yang ngebul gitu. Nah itu neraka begitu. Nah bagaimana kalau aslinya ya? Kalau api kita kan gitu udah gak apa-apa gitu. Jadi kalau arang tuh kita apa bareng nih, kita rendam seharian ya gitu, tak usah sehari kalau api kita kan. Ini baru yang lagu merah banget tuh kayu ngomong gitu, dimasukin ke air terus kayak gitu. Kira-kira 3 jam juga kita bisa pegang kan? Ya, bisa pegang kan? Bisa pegang kan? Udah adem gitu. Nah itu yang begitu tuh ya. Api neraka kan udah di waktu itu kan dibawa nih api kita udah ribuan tahun tuh direndam gitu, ditaruh di gunungnya kebakar tuh. Itu yang sekarang gunung tuh kebakar tuh bekasnya tuh. Itu bekas api neraka. Nah itu panas di gunung aja berapa ribu derajat itu ya. Ini kalau dibanding api neraka nggak ada apa-apa ini ya. Nah itulah ya. Hanya kita apapun dan pikirin sanggup nggak kita kalau bakal menghadapin siksa Allah yang begini nih. Inilah ya, jadi membuat kita tuh biar ya masuk kepada jalur ya mukasyafah tuh kepada Allah ya, dengan ya makrifatnya kita kepada Allah tuh ya, sehingga kita timbul rasa takut tuh ya kepada Allah tuh ya, khauf kita tuh gitu. Sehingga kita nanti jadi rajin untuk ya beribadat atau rajin untuk memperbaiki diri kita nih gitu ya. Oh ya. Nah ya tuh aridu tuh di iqabihi al-alim wasuhtihil azim. Sanggup gak kamu tuh untuk menghadapi kemurkaannya Allah yang begitu besar ya. Ya. Nah Allah tuh bakal murka kalau kita banyak mempunyai ya maksiat kerjain ya, kemaksiatan nanti di akhirat kita bisa Allah kagak tengok tuh ya, dan perhatiin ya. Aifi ni'amillahi ta'ala, yaitu tentang nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Watawa'au ya, bukannya ayat au fi ni'amillahi ta'ala, atau kita suka berpikir tentang nikmat-nikmat Allah ya. Jadi Allah kasih itu kepada kita tuh nikmatnya banyak. Allah kasih ya, yang kita minta, yang nggak minta ya Allah kasih. Yang kita nggak pikirin aja ya. Kata Allah wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau hitung-hitung nikmat Allah tuh nggak hitung ya, saking banyaknya itu Allah kasih. Cuma nggak banyak kita sama kita ya. Nih napas saja juga kan berapa kali kita napas tuh seharian kan gitu ya. Itu kan nikmat yang besar itu kan ya. Napas yang kita sepelein aja kan, kita nggak pikirin itu napas, kita pikirin kalau udah nyesek tuh. Nah ini napas tuh ada ngos-ngosan ini. Nah datanglah ke dokter suruh ngapa udah lu napas mahal banget. Iya, mesti itu masukin berapa duit itu ya gitu. Nah baru dah tuh kita nggak ada tuh gitu ya. Tuh napas tuh ya, kalau lagi begini kita nggak pikirin, kita buang-buang aja, jalan sini kan gitu. Jadi ada disuruh zikir, suruh sembahyang, haji baik aja. Nah giliran napasnya dah
sendak dah. Baru dah kamu sembahyang dah. Udah jalannya ngos-ngosan, naik tangga juga kan. Aduh, nama hari kemana? Gitu. Iya, dia ada sembahyang bolak-balik begitu aja. Nah, ini jangan sampai itu, ya. Nah, kita dapat yang gitu, dia kita pikir, nah, karena nikmat Allah nih, gitu. Ya, karena nikmat Allah kalau Allah udah cabut itu nggak bakal balik lagi. Ya, itu Allah udah cabut itu. Ya, jangan sampai itu. Ya, sebelum tuh nikmat Allah tuh Allah cabut atau Allah kurangin, yang kita gunain sekarang. Karena Allah tuh bakal kurangin tuh nikmat yang ada sama kita tuh, itu Allah bakal kurangin. Ya sedikit-sedikit. Itu dari udah mulai kalau umur kita tuh udah 50 tahun. Ya, itu di kalau dulu, kalau sekarang 50 tahun banyak kan yang udah liwat udah 10 tahun aja kan udah liwat banget. Ini kalau dulu kan gitu. Nikmat tuh kalau kita udah umur 50 tahun itu udah mulai Allah kurangin. Banyak. Ya kekuatan kita kalau ambil tuh. Ya, itu udah 50 tahun kan lain sama dari masih 30. Orang dari masih 30 kita ya lari maraton masih. Nah, sekarang udah 50. Jalan aja tuh ke Fatahillah dari sini jalan. Berapa kali berhenti? Berhenti dulu jalan. Ya naik tangga gitu juga. Ada 50 dulu coba anda rasain. Itu mah Allah tarik tuh. Ya nikmatin dan gitu ya ketawa tuh. Ya kekuatan kita diambil dikit, kita kurangin. Ya, nah kemudian kelezatan kita juga. Ya Allah ambil juga kelezatan kita. Itu. Nah kalau sebelumnya 50 kan apaan aja kita makan enak. Aja dah sekarang makan dah jeroan. Nah kalau dulu sih kalau di bawah 40 ke bawah makan jeroan nggak apa-apa, 3 mangkok juga. Ya nggak apa-apa. Oh, sekarang makan ya kalau nggak puyeng ya bisa ngamplek. Itu lah cuma dah. Jangan kita. Ya jangan disamain gitu. Tuh Allah udah campur, tarik tuh kelezatan kita tuh. Tarik kita dikit. Aku juga semua tuh. Ya teman nggak berhasil. Gitu. Ya kita nggak perhatiin. Yang orang itu nanti kalau udah 50 ke sono, 40 hari sekali tuh udah kelihatan berubah. Sama sama waktu kecil. Kalau kecil kan 40 hari tuh berubah 40 hari. Ya teman kita karena nggak teliti kan. Itu anak kita tuh dari kecil kan. Dari mulai orok, 40 hari kan beda. Ya, 40 hari lagi lain lagi, 40 hari lain lagi terus sampai digede dah tuh. Begitu. Nah, begitu sampai umur 40 ya, berhenti tuh. Ya tuh, gitu. Nah, 40 semua. Nah, mulai dah tuh. Nah, kayak kita kan sekarang udah 40 hari kali udah berubah. Nah, kalau dipikirin itu, dijalin dah catat gitu. Ini tanggal berapa nih sekarang? Gitu, catat nih, sekarang kita kadang begini, nanti 40 hari yang datang gitu, gimana kita tuh? Masih kuat jalan namun ya tenaga kita gimana gitu. Ya cuman kita nggak perhatiin kan udah aja gitu. Cuman gitu kan berasanya apa gitu. Nah, kok gua kemarin biasanya nggak pada pegel tuh kok jadi pegel kan gitu. Nah gitu doang udah. Itu padahal itu emang Allah. Jadi 40 hari gitu. Ya. Itulah ya tentang nikmat Allah tuh ya, jadi kita pikirin nikmat Allah tuh ya, yang Allah kasih sama kita tuh nikmatnya banyak. Pikirin dah ya, nikmat kita nih nikmat hidup, nikmatnya gitu, nikmat ijad dan nikmat imdad ya gitu tuh ya. Nikmat ijad Allah jadikan kita sebagai manusia nih ya, yang Allah kasih otak gitu ya buat kita nih. Ini nama nikmat ijad ya, kita syukurin ya. Bagus kita nggak jadiin sapi atau kambing. Kalau jadi samping kami udah stop udah gitu ya. Kita bersyukur kita Allah jadikan kita nih nikmat ijadnya tuh Allah jadikan kita manusia nih yang dikasih otak ya, bisa berpikir kan. Nah gitu. Nah kemudian Allah kasih kepada kita nikmat imdad tuh nantinya Allah ulurin
kasih dengan umur panjang, dikasihnya tuh, ya. Nah, kemudian dikasih nikmat-nikmat yang kepentingan kita tuh dikasih, ya. Itu macam-macam yang kita yang nikmat yang kelihatan, nama nikmat yang nggak kelihatan Allah kasih tuh, ya. Nikmat indah diulurin yang kelihatan, yang kita makan tiap hari, kita makan, kita pakai, kan gitu. Itu namanya yang kelihatan tuh kan, ya. Yang kasarnya tuh. Nah, nikmat yang nggak kelihatan, yang kita rasain, ya. Hati kita tuh rasa tenang, itu kan nikmat. Gitu ya, kalau hati kita rasa lega itu nikmat kan? Iya, biar kata nggak punya duit kan, kalau hatinya enak itu nggak punya duit banyak, kalau hatinya nyumpet aja agak enak juga itu, duit ada ya, tapi pikiran nggak enak hati gitu, enak kan jadinya kan nggak enak juga ya. Tapi kalau Allah kasih, apalagi Allah kasih dua-duanya ya, udah punya duit juga hatinya enak, nah gitu. Nah itu berarti nikmat yang nggak ada kan, itu tuh nikmat yang kelihatan sama nikmat yang nggak kelihatan kan begitu Allah kasih ya, badan kita apa semua ada tuh. Nah inilah semua nikmat Allahnya, kalau kita pikirin itulah bakal timbul jadi kita mahabbah tuh ya, senang ya, dekat sama Allah tuh, senang tuh, itu mahabbah ya. Nikmat-nikmat yang begitu nih nanti Allah bakal hanya gitu tuh yang Allah katakan, Allah malatus alun nayauma izin anin naim ya, nanti di akhirat Allah tanya tuh nikmat dimanain ya. Dalam hadis Nabi kata tuh la tazulu qadama abdin hatta yus'alu an arba', belum lagi bergeser ya kaki si hamba itu Allah datanya 4 macam ya kan gitu ya. An malihi, ditanya kita punya harta duit ya, min aina kita sabah, dapatnya dari mana ya gitu. Kita punya duit nih ya, Allah kata tuh punya duit ya, dari mana tuh ya dapatnya ya, boleh korupsi itu, boleh bohongin orang ya, boleh nipu orang, apa boleh mana ya, apa boleh jalan yang baik, boleh hadiah, boleh orang ya itu, boleh usaha, boleh apa. Nah itu ditanya min ainak tasabah tuh harta kita. Nah kemudian juga ditanya min aina anfaqa wa fima anfaqa, kemana kamu keluarin duit ini udah kita punya, nah sekarang nyalurinnya kemana ya itu, mana tuh kita nyalurin itu, apa buat kebaikan apa buat kemaksiatan gitu ya. Itu nikmat Allah tuh ditanya ya. Kemudian apa lagi yang ditanya ya, an sababihi itu ya gitu ya, masa muda kita tuh, masa umur kita tuh ya, wa'ad umri atau sababi itu ya, umur kita, umur kita ditanya bima ablah tuh, kemana kita habisin tuh kasih umur, karena Allah udah bilang tuh ya, apa nu'amirkum munafitum ya gitu ya, kami kasih umur ada yang panjang ada yang pendek gitu. Nah dikasih kita umur tuh, nah umur kita gunain buat apaan ya selama kita ini, karena umur ini Allah kasih kan sebagai modal ya, umur kita itu adalah modal kita gitu. Nah ini modal, kita dikasih modal sama Allah, kita gunain gak, apa enggak gitu. Nah kalau kita gunain yang bagus itu nguntungin buat kita ya. Nah kalau kita gunain yang gak bagus ya berarti ngerugiin kita kan ya. Jangan dibuang-buang umur gitu. Umur itu adalah waktu kita ya, waktu itu adalah umur ya. Kalau waktu itu kita buang-buang itu ya. Ini dalam satu hadis Nabi kata nanti orang surga aja tuh masih merasa menyesal dengan apa tuh, waktu yang berlalu bagi dia itu nggak digunakan untuk kebaikan itu. Nabi kata ini marot alaihi saat tuh ya gitu, tuh orang di surga aja gitu ya, masih tuh gitu, begitu tahu tuh di jamnya jam sekian kita punya waktu itu, punya kesempatan buat ibadat atau apa gitu kebaikan, kita nggak gunain, nyesalnya kayak ya, sambil kita punya duit ini gitu, kita punya duit gitu, ada kesempatan buat beli gitu, ini barang-barang mahal kamu gitu, kalau dijual harganya mahal ya, kita nggak beli, begitu udah habis lewat baru kita nyesel kan gitu. Ini jangan sampai nyesel gitu ya. Ini waktunya paling mahal kan gitu lah tadi, ini begini nih waktunya paling mahal nih ya gitu. Dulu majelis ilmu yang Nabi kata hadir kita di majelis ilmu itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Nah kalau kita sholat 1000 rakaat kira-kira berapa jam ya
Itu 1000 rakaat kira-kira berapa jam? Nah kan waktu berarti kan kita beli. Kalau kita duduk begini teman umpama 1 jam. Nah amal dari kita kerjain tuh sholat 1000 rakaat. Itu nggak mungkin nggak bakal habis, nggak bakal selesai. Ya 5 jam kan? Nah mendingan kita beli yang 1 jam. Kan gitu kan? 1 jam tapi nilainya. Nah itulah jadi nanti kita nyeselnya disuruh begitu. Ini apa nih, ada barang ya harganya murah, ya bisa dijual mahal, tapi kita nggak gunain. Nah nyesel kan, itu menyesal banget dulu gitu. Ya, sama dah kalau urusan dunia begitu juga. Umpama dulu hanya nawarin tuh kupon gitu, murah beli ini, ya harganya murah. Teman apa tuh? Ya teman 10.000. Wah, ayo tempati begitu, nggak enak, nah, gitu kan kita. Itu nggak enak. Tahu-tahu ya ada orang beli, ya dapat kusuran harganya. Ya gitu, mungkin kita ditawarin terus 10.000 kita enggak, begitu dibeli sama orang, ya mungkin 1 juta harganya. Nah lo gimana dah? Padahal kita kesuruh kesempatan itu, kalau kita beli begitu ya gitu. Nah nyeselnya kan kayak apa? Gitu. Nah ambil lagi, ya disuruh di akhirat yang udah nggak bisa. Ya. Nah ya kita tebus dengan apa tuh? Nah enggak ya, jadi jangan sampai tuh ya kita tuh ini dengan nikmat Allah nih yang Allah tainin tuh gitu ya, jadi itu kita punya nikmat umur kita naik kan gitu. Nah terus lagi apa lagi yang Allah kasih nikmat pada kita yang ditanya yaitu ilmu kan nikmat ini ya, karena kita dikasih otak nih ya, bisa berpikir ya, bisa bedain ya antara yang bagus yang jelek, bisa bedain antara yang nilainya tinggi dengan yang nilainya rendah kan gitu. Nah itu dengan ilmu kan ya, dengan adanya otak nih gitu ya. Nanti di sana Allah bakal tanya tuh la'an ilmihi bima amilah ya, kamu punya ilmu, sekarang yang kamu gunain apaan ya, ilmunya tuh diamalin apa kagak. Ya Allah nonton tuh kalau kita punya ilmu diamalin ya, gitu. Ya bukan diajarin orang, bukan ngajarin nggak dituntut ya, gitu ya gitu. Nah kalau orang minta boleh kita ajarin. Emang sih ada hadis tuh, baligu andi walau sampein tuh ya dari saya tuh ya gitu ya, sekalipun 1 ayat. Itu kalau udah nggak ada orang boleh. Nah kalau ada banyak orang yang pada ngajar, pada bilang gitu, lah jangan kita mau ngapain. Jadi ribut, jadi ya. Nah ya, jadi hasut jadinya kan. Nah ya kalau udah biarin ya. Nah kita tinggal ngamalin gitu ya. Oh ya, jangan sampai ya kita punya ilmu tuh ya nggak ngamalin. Itu doa Allah bakal berkatanya, karena itu merupakan nikmat otak nih kalau kasih tuh ya. Jadi kita kembali tuh ya, kita pikirin tuh ya untuk diri kita tentang nikmat-nikmat Allah. Wa tawaturi alaihi az-zahira wal batinah, dan nikmat-nikmat tuh yang terus menerus tuh ya, yang Allah berikan kepada kita itu baik nikmat zahir atau nikmat batin. Nah, ya kita tafakur tuh, ya nikmat yang Allah kasih, nikmat batin, ya nikmat zahir yang kelihatan sama kita, yang kita makan, kita pakai kan gitu. Nah nikmat batin yang kita rasain di batin kita, ya pikiran kita enak, tenang gitu, ya itu namanya nikmat batin ya, gitu ya. Nah watarak tababisi gotil mudare, ya waturak dibudan adalah kamu atur bisi gotil mudare al-mubidah lil kitabnya maktubun alat tabakuri bitadmirika dengan aturan kamu. Nah kamu kita atur lah bagaimana caranya tuh, ai pikrika dengan pemikiran kamu, auradaka wiridan kamu fi jami'i yaumika pada seluruh hari kamu, litadarak bihi ma farada, supaya kamu bisa menutupi apa yang telah liwat ya, yang dulu kita pernah tinggal. Nah jadi kita bisa gantiin tadaruk tuh ya, kita kodokin atau kita gantiin ya. Jadi waktu-waktu kita yang udah liwat ya, kerjaan kita yang udah liwat tuh, yang kita udah pernah ya liwatin itu sababa min taksirika, daripada kelendoran kita ya, yang dulu kita ya
cuekin aja tuh waktu, ya buang-buang aja. Nah sekarang cobalah ya kita pikirin supaya cakep nih gitu ya. Ini jadi bayang duduk ya, duduklah kita tuh untuk tafakur seperti ini, kita nyetin gitu ya, apa yang pernah kita lalaikan tuh di masa-masa yang lalu tuh gitu ya. Nah, ya, taksirkan ya, wal itu selihahu supaya kamu memperbaikinya tuh. Wata atariju minat ta'arud litu tillahil alimi fi yaumika, supaya kamu terpelihara daripada mendapatkan kemurkaan Allah yang begitu tinggi pada hari kamu. Ya, hari kita ini jangan sampai tuh Allah turunin azab kepada kita. Nah ya, jadi kita pikirlah ya gitu. Karena Allah tuh bakal turunin azab kalau kita lupa sama dia. Gitu ya. Ya kalau kita nggak lupa, nah Allah pelihara kita. Ya gitu, maka Allahu yu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ya, Allah tidak akan tuh ya menyiksa tuh satu kaum tuh ya gitu selagi tuh kaum itu masih istighfar, masih ingat kepada Allah. Ya, kalau kita masih ingat, kita berzikir pada Allah, kita istighfar pada Allah, ya mudah-mudahan ya Allah pelihara kita daripada azab-azab ini. Ya, karena Allah udah turunin pada kita azab macam-macam tuh. Ya, nanti tinggal kita dah. Ya mudah-mudahan kalau kita deketin nama Allah, ya Allah pelihara itu tuh jadi Allah cuma Allah yu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ya, selagi kita masih mau istighfar, kita mau ya gitu ya, nah apa tuh ya berzikir pada Allah, ingat pada Allah, Allah akan turunin gitu ya gitu ya. Nah ya jangan sampai ya datang kepada kita nih azab gitu ya, la tahsabanna allazina ya gitu ya, jangan kamu sangka tuh Allah menyiksa itu karena ya itu kita nggak apa ya nggak mau dekatkan diri pada Allah ya. Nah ya, watazidu ma'rifatuka biqudratil ilahi, dan bakal bertambah tuh makrifat kamu dengan kekuasaan Allah ya. Watazidu khaufuka, dan bertambah takutnya kamu minhu kepada Allah. Walitazida ma'rifatuka bil ala'i, dan bakal bertambah makrifat kamu tuh dengan nikmat-nikmat Allah. Wayuk kecilu syukuruka alaiha, dan memperbanyak, bakal bertambah banyak kesyukuran kamu itu kepada nikmatnya Allah ya itu ya. Jadi kalau kita berpikir tuh ya tentang ya ya kebesaran Allah, tentang ya kekuasaan Allah, tentang nikmat-nikmat yang Allah kasih, itu bakal bertambah makrifat dan tambah syukurnya kita kepada Allah gitu ya. Ya Allah sudah berjanji kan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid ya. Jadi kalau kita tuh bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah kasih, Allah bakal tambahin tuh ya, tambahin lagi, Allah nggak buru-buru cabut. Nah tapi kalau kita ingkarin, wala in kafartum tuh kamu ingkarin, kamu nggak syukurin tuh nikmat Allah, itu inna azabi lasadid, sungguhnya azab itu sangat pedih. Ini siksaan Allah tuh, itu Allah cabut itu. Ya di dalam hadisnya ada hadis suci, kata Allah, manun lima walam yaskur suliba walam yaskur. Siapa orang yang dikasih nikmat nggak disyukurin, itu Allah nanti akan cabut tanpa rasa bagi kita. Tahu-tahu tuh nikmat yang Allah kasih yang mau kita tahu-tahu habis aja, hilang aja, karena begitu nggak syukurin. Ya, nikmat apa aja tuh, nikmat yang kelihatan nggak kelihatan gitu ya gitu ya. Nikmat sehat kalau kita nggak perhatiin, nggak apain, nggak syukurin ya, akhirnya nanti awal cari tuh, tahu-tahu kita sakit ya, tahu ya apa kan gitu tuh, nikmat ini nggak kelihatan itu. Atau juga nikmat yang kelihatan tuh, dia tahu kalau kita nggak syukurin hilang aja tuh, hilang habis apa. Nah tuh ya tuh ya tuh dengan secara tuh kita nggak sadarin, tahu-tahu tuh hilang aja. Ya jangan sampai itu ya Allah tarik nikmat yang ada mau kita gitu tuh ya. Jadi dengan begini ya supaya kita bisa tuh ya ya mendapatkan tuh ya memperbanyak syukur kepada Allah tuh. Faqauluhu litadaruki illatun liqaulihi tafakkaru,
ya tafakar fi dzalika. Nah, kata-kata tadarruk itu merupakan ilatnya alasan ya dari perkataan pengarang nih tafakar fi dzalika. Tafakurlah kamu dengan dosa-dosa kamu katanya. Wa qauluhu wa ta'tarizu, kata-kata ta'tarizu itu illatun li qaulihi tukhriduka. Kata-kata i'tiradu wa ta'tarizu, hendaklah kamu pelihara. Itu alasan ilat ya tukhriduka. Kamu bakal menghadapi ya itu azab Allah atau pemurkaan Allah. Ya. Wa tanwil khairah maktubun aidan ala tafakkur. Ya, hendaklah kamu niat kebaikan. Sudah ya. Jadi dalam apa? Kalau selesai kita berpikir nih tafakkur Allah, nah pasanglah niat di kita tuh atau niat untuk pengen kerjain kebaikan. Gitu ya, kita buat. Ya, jelas ya, satu ya jalan untuk memperbaiki kita. Ini yang masuk dalam hadis Nabi itu man ahsana ada. Gitu ya. Ini kan man ahsana fi ma baqiya ufira ma mado wa ma baqiya. Ya, orang yang memperbaiki sisa waktunya, sisa umurnya itu nanti Allah maafin ya, gitu kan apa yang telah lalu itu. Jadi kerjaan-kerjaan kita yang tak bagus, yang sudah kita kerjain, kalau di akhirnya nih kita perbaiki, kita rapiin, itu yang udah-udah Allah maafin. Ya, mudah-mudahan Allah terima semua kerjaan kita. Ya, yang udah-udah tuh kita tinggal, kita apa, Allah maafin. Nah, tapi kalau nggak ada niat untuk ya memperbaiki nih di akhir ya ayat kita, nah itulah man asa abi ma baqiya ubiza ma mado wa ma baqiya tuh. Jadi orang yang memperburuk ya jelekin artinya nggak ada niat untuk memperbaiki tuh sisa umurnya, ya berarti Allah bakal seksa tuh. Artinya Allah bikin perkara tuh yang kerjaan yang udah sama yang akan datang gitu. Ya yang akan datang nggak bagus, nah itu diperkarain sama Allah gitu ya, diseksa kita. Nah yang udah juga kan itu juga ada banyak umpama kerjaan-kerjaan kita tuh yang kita kerjain itu banyak yang nggak bagus, yang jelek. Nah itu juga bakal Allah ya perhitungin itu kalau kita nggak ada niat untuk memperbaiki nih. Ya kalau kita ada niat memperbaiki, dan insya Allah tuh yang apa tuh kata Allah ada Nabi yang udah kita kerjain itu kurang bagus, ya nggak bagus itu, nah itu Allah maafin, nggak jadi masalah. Ya karena yang sekarang ini bagus karena ada niat. Ya itulah kemurahan Allah begitu. Ya kita selalu tanwil khairat tuh, ya niat ya buat kebaikan gitu ya. Ya. Nah, itu ya ayat khairat tuh. Nah, ya ayat tafakur itu maksudnya tafakuri ayat ayat taqdiru fi qalbiyata fi qalbika niyata ada al khairi. Artinya kamu hadirin di hati kamu niat melaksanakan kebaikan fi amalika dalam kerjaan-kerjaan kamu, linafsika buat diri kamu, wa fi muamalatika dan juga dalam hubungan kamu kepada Allah. Ya, jadi kita ada niat untuk memperbaiki nih, ya gitu. Ya dalam kerjaan kita nih, kita yang kurang bagus, kurang cakep, kurang syarat, kurang adab, nah kita bagusin, gitu. Nah kemudian juga abuan kita kepada Allah tuh, nah itu kita bagusin juga. Ya, yang apa yang Allah perintahkan gitu tingkatin, kerjain, dan apa yang Allah larang itu ya kita jauhin, ya jauh-jauhnya. Itu ada niat namanya kebaikan gitu ya. Nah, li jami'il muslimina dan juga niat baik kepada seluruh orang muslim gitu ya. Jadi sama orang-orang tuh jangan ada niat jelek ya, jangan suudzon gitu sama orang ya, niat bagus aja sama orang gitu aja, suudzon aja dah ya, niat baik gitu. Kalau kita ketemu kita panggil dia nyaut ya, jangan kita kata salah jangan, mungkin tidak dengar kali gitu ya, atau juga berbuat sesuatu kita biarin mungkin dia lupa kali kan gitu ya, gitu lah ya. Orang yang baik begitu, orang yang muksin kan begitu ya, yang Nabi katakan ahsin ila man asaa ilaih, berbuat baiklah kamu kepada orang yang berbuat buruk kepada kamu kan gitu ya. Tapi sudah begitu, itu kan kalau kita gawangan orang yang muksin itu
Ya kan gitu. Gitu. Ya kan di dalam bentuk itu wal afina aninnas kan gitu. Kan ada wal kaziminal ghaiza wal afina aninnas wallahu yuhibbul muhsinin gitu ya. Begitu Allah suka kepada orang yang muhsin kan gitu. Ya. Begitu. Itu kan dalam riwayat tuh apa tuh ayat itu tuh ya wal kaziminal ghaiza. Ada kepada seorang apa tuh seorang budak ya pembantu di rumah seorang apa tuh ya seorang alim ya seorang apa tuh rajin gitu. Nah ya rajinnya alim betulan gitu. Nah dia tuh pernah mecahin barang kesayangan ya tuan gitu di situ ya barang kesayangannya tuh mau kayak gelas atau apa dah gitu ya jatuh tuh pecah. Nah kan tuannya marah gitu. Nah tuannya marah begitu dibacain tuh ayat karena ayat tuannya paham gitu. Nah, apa dibaca itu ayatnya wal kaziminal ghaiza. Ya, Allah kata tuh orang yang bisa nahan ya kemarahan itu termasuk orang yang bagus kan gitu. Nah, ya akhirnya Tuhan ingatkan tidak maafin. Ya. Nah, itu ya wal kaziminal ghaiza wal afina anin nas kan dimaafin tuh. Ya, ditahan marahnya enggak jadi kesel. Nah, akhirnya kan dimaafin enggak apa-apa dah. Gitu. Nah kata budaknya masih kurang atau lagi apa? Ya wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu suka kepada orang yang ihsan, yang baik. Nah akhirnya tuh Tuhan kata sekarang lu merdeka dah, merdeka ini. Nah itu ya. Nah, itu orang-orang yang muhsin itu. Ya namanya itu ahsin ila man asaan. Berbuat baiklah kamu kepada orang yang berbuat buruk, ya buat jahat sama kita. Ya, jadi kalau orang berbuat jahat sama kita jangan balas. Kalau balas sama, ya bisa-bisa berlebihan kita kan. Kita kan bisa gitu, ya. Orang katain kita sekali, berapa waktu kita ngatainnya berapa kali? Bisa lebih kan? Gitu. Mau orang katain gitu, nah jawabnya kan gitu. Oh macam-macam lah tuh. Kan berlebihan tuh. Ini bagusan tuh orang gitu tuh, doain aja dah. Ya. Itu mudah-mudahan Allah kasih tunjuk kita sikan hidayah apa gitu. Ya kagak rugi juga ya masa rugi kan gitu ya kita kan saking keselnya kan gitu ya katain gitu kata gini wah ya nyap gitu akhirnya banyakan kita mending ya lebih bagus kita itu yang Nabi kata itu ahsin ila man asaa ilaikum itu buat baik katanya kepada orang yang berbuat jahat bukannya yang orang berbuat baik itu sih biasanya mau gitu kan ahsin ila man ahsana ilaika gitu itu sih mah gampang ya berbuat baik sama orang yang berbuat baik lagi sama kita ya dia ngasih diberi gitu balik lagi itu sih gampang ya. Kan yang berat kan gitu tadi gitu yang orang nyakitin yang apa kita maafin kita doain kan gitu berat emang gitu gitu si Sibli itu waktu jalan pun mangga bilang begitu kan itu Sibli lo kayak gue yang ini gitu kata pun mangga tuh punan yang berbuah apa kata Sibli gitu ya kayak gue nih gini gue nih asin ilaman asa gue nih baik kepada orang yang nyakitin gue kan gitu ya ada punan tuh yang gitu, nah baiknya apa? Orang selimpungin gitu, pakai batu, pakai kayu, kan ada pun mangga kan selimpungin tuh, kan karena dia nggak tahu, akhirnya buahnya jatuh lah. Ya gitu, ya itu kata pun mangga yarmu nani bil ahyar wa armu nahum bil asmar. Mereka tikung saya pakai batu, dan saya tikung mereka dengan buahan. Habis kan dia, itu mangga, selimpung, rambutan. Ya kan kalau batangnya tuh sakit ya kan, tapi yang buahnya jatuh kan senang gitu, dia sakit dibalasnya. Nah itulah ya Nabi selalu buat itu tuh suruh pesan sama kita. Emang berat, bukan juga berat gitu. Justru lah kerjaan yang berat ini yang nilainya tinggi kan, gitu ya, gitu. Jadi jangan kita balas. Jadi kita niat baik tuh kepada seluruh orang Muslim itu katanya. Ya paniyatul mar'i khairun min amalihi. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada kerjaannya. Ya, gitu.
wa ta'zimu alla tastagila fi jami inaharika illa bi taatillahi ta'ala, dan kamu niat tuh, kamu azam atas melaksanakan ya kesibukan pada seluruh siang hari kamu itu untuk ibadat kepada Allah. Jadi kita niat dah ya sepanjang hari kita ini untuk ibadat kepada Allah, kita gunain wa taqsidu wa fi ba'din nusahi wa tuqdilu ya, dan kamu ya niat atau juga kamu ya utamakan fi qalbika lin ata'atil lati taqdiru alaiha, yaitu kamu utamakan atau kamu niat di dalam hati kamu untuk melaksanakan taat yang kamu sanggup kerjakannya gitu ya. Wa tahtaru aitannya apa bisul apa ya gitu ya, bijil dika afdaluha, dan hendaklah kamu pilih yaitu dengan kekuatan kamu itu yang paling afdal ya ibadat nih, ya taat do ibadat. Jadi kita pilih tuh ya buat diri kita nih ibadat yang paling mulia, yang paling tinggi, nilai paling afdal gitu ya. Kita cari ya ibadat ya, kita bisa tahunya nih nanti ibadat tuh yang nilainya tinggi atau kagak ya dengan belajar kan. Kalau kita nggak belajar kita nggak tahu kan mana yang lebih afdal, mana yang lebih bagus, mana yang nilainya lebih banyak ada nilainya ada. Jadi justru kita disuruh belajar kan gitu ya, dengan belajarnya kita ini jadi kita tahu tuh perbedaannya. Ya kalau kita nggak bisa bedain ya berarti kita orang tolol kan. Orang kalau nggak bisa bedain sesuatu ya berarti orang bodoh kan. Ya orang bodoh orang pintar. Iya, nah kalau nggak bisa bedain gitu, yang cakep sama yang jelek sama aja. Itu apaan? Gitu. Ya, yang mahal sama yang murah sama, gitu sama nih baju juga, gitu. Ya, itu kita bisa bedain. Itu namanya orang bodoh kan gitu. Nah kita gitu juga ibadatnya gitu, kita bisa bedain, kita bisa pilih nanti. Itu ibadat mana yang lebih bagus, ya. Nah yang lebih bagus, yang banyakkan pahalanya, banyakkan upahnya kita kerjain. Yang romanya kurang, ntar dulu belakangan. Kita ada gitu, ya kita boleh milih. Emang disuruh pilih, Allah suruh kan pilih kita. Gitu ya, karena dikasih otak ini kan untuk kan gitu. Ya kan Allah kasihkan gitu. Ya wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidata. Ya Allah jadikan kita mata, kuping dan otak ya untuk kita tafakur, pikirin mana yang lebih bagus gitu. Ya gitu. Ya kan Allah jadikan ya lisana wa safatain wa hadaina hunnain gitu. Ya kami bikinin tuh dua jalan, ada yang bagus, ada yang jelek. Nah Allah kasih otak, ada di sana wasapatain, ada lidah dan ada bibir tuh untuk bicara mana ya, yang bagus gitu ya. Jadi jangan disamain aja. Jadi kita pilih kan gitu. Nah ya watak taruh tuh ya gitu ya, afdol yang paling afdol ayat taat tuh cari gitu ya, ibadat nanti kita lihat mana di antara kerjaan-kerjaannya, karena yang Nabi kata tuh al khairu katsirun. Ya Nabi bilang namanya kebaikan itu banyak. Gitu. Ya kebaikan banyak, tapi wa qalilun fa'iluhu, sedikit yang ngerjain. Nah gitu. Ya jadi kita pilih tuh, cari gitu. Ya umpama kalau kita mau sedekah, mau apa, ya bukan kita ada pahalanya. Ya gitu. Nah kalau masih ada yang lebih tinggi nilainya, kita kasih yang lebih tinggi. Bukannya gitu. Mau sedekah kepada siapa aja nggak boleh. Ya kepada maling kita kasih sedekah, dapat pahala kan? Dapat gitu. Kepada pelacur kita kasih ya sedekah, dapat pahala. Tapi kalau bisa kita jangan yang begitu kan? Nah kalau masih ada tuh pilih. Nah ini kan yang Nabi kata tuh la takul ya to'amaka illa sholimun kan? Jangan makan makanan kamu atau rezeki kamu kecuali orang yang soleh. Kalau kita kasih ke orang yang soleh, nah kita berarti kan tambah apa? Ya tambah ya nilai sedekah kita. Kenapa? Karena dia orang soleh digunakan waktu ibadat kan? Gitu. Nah dengan dia kita kasih ya gitu ya. Nah kita berikan nanti makan buat ibadat kan gitu. Nah kan nilainya kan lain daripada kita kasih orang yang ya mabok gitu. Nah, mabok. Nah ya kan gitu dibeliin mabok waktu di bir di apa gitu. Nah kita sih ngasihnya sebetulnya pahala.
Tapi dia gunain yang begitu, nah bisa-bisa balik kamu pindah lagi. Gitu dengan sebab kita jadi dia mabuk kan gitu. Ya. Ya, jadi nanti hasil yang kita kasih yang begitu jadi lebih banyak lebih dikit kan. Hanya kita kalau bisa tuh gitu, ya kita kalau kita ke ngapa gitu, ya kita balik itu cari lah yang pada manfaatnya, jangan sampai ya kita punya rezeki punya apa tuh kita gunakan ya ada yang enggak bermanfaat, ya kasih lah yang bermanfaat. Sekarang kan banyak banget orang, ya yang ngatur tuh duitnya dibuang-buang, yang pada nggak bermanfaat gitu kan. Itu kita lihat tuh orang punya duitnya, ya dipiara ular, dipiara tikus, yang begitu tuh anak yatim orang pada yang miskin masih banyak. Cuma dikasih gitu waktu ongkos sekolah buat makan, ada pahalanya. Besok dimati juga anjing bisa bacain nama mampir lahuat. Namun, nah kalau ular itu mati, ya, paling ular kata lo butuh lo, ya gitu. Gua mati nggak jadi apa-apa, ini nggak ada seks nggak apa kalau ular kan, dibiarin ular, ya gitu. Ya, yang makanannya tuh mahal kan, banyak kan kan? Iya, makanannya ular satu dibeliin ayam aja orang beli kan begitu. Itu nggak cuma satu kan beli umpama. Nah kalau dikasih itu anak yatim miskin satu umpama ayam satu 50.000 dikasih itu anak yatim 50.000 dia bisa dimakan seharian. Ini orang miskin gitu bisa seharian dimakan rame-rame bisa. Dia ular dimakan sendiri. Itu ular buaya. Dia bukan nggak ada pahalanya, ya, tapi yang begitu kurang. Nah gitu, masih ada yang lebih bagus, naiklah gitu ya. Nih dia kurang itu. Ya kalau banyak tuh gitu lihat begitu tuh orang ya, gitu. Padahal itu binatang-binatang yang Nabi larang untuk ya dipiara kan. Ya gitu. Ya ular diharamin kita makan karena apa? Ya karena dia berbisa menyakitkan. Gitu. Dia disuruh bunuh. Ya, Nabi aja dipiara. Ya, buang-buang duit gitu ya, buang itu ya digunakan dah ya. Ini jangan sampai gitu tuh ya niru perbuatan yang tak ada manfaatnya lebih bagus itu gitu kata ya kepada orang miskin, yatim, orang susah pada. Nah itu kan yang terakhir dia orang-orang yang ahli ibadat kan, yang kita berikan pada dia karena menunjang ya ibadat dia. Nah juga bawa manfaat kepada kita gitu ya. Tuh ya, jadi kamu pilih tuh watak taruh katanya tuh ya gitu ya. Nah, ya jadi pilih tuh mana yang lebih afdol ya bagi kamu tuh waktu amilu ayaturat ibu tahwi ata asbabiha, dan kamu apa tuh perhatikan ya gitu persiapan sebab-sebabnya litas tagila biha supaya kamu bisa sibuk dengan ya sebab-sebab tadi. Wala tada angkat dapat kurafi korbil ajali, jangan kamu tinggalkan untuk berpikir dekat masa ajal kita nih. Wa ulul mauti, datangnya kematian. Atau fi'ilil amali ya yang dapat memutuskan angan-angan kita. Ya, jadi di samping itu juga kita pikirin nanti ajal kita nih masih lama apa udah dekat gitu. Ya umur kita dah ya kita pikirin masih lama apa dekat. Nah yang udah banyak lah tuh kita lihat contoh-contoh ya teman-teman kita kan itu karena mati itu ada juga yang datangnya baktatan ya tiba-tiba, ada juga yang dikasih alamat dulu itu yang dikatakan tuh ya wajah al mautu wal qalbu wal qalbu ghafilun, datang tuh tanda-tanda kematian hati itu masih lalai gitu. Ada juga kematian yang datang itu baktatan cepet aja, tahu-tahu ya nggak merasa kamu itu kita semalam masih ngobrol ketemu paginya dibilangin meninggal. Nah itu yang baktatan kan gitu. Atau juga dia jatuh dari tempat itu ketabrak itu, nah itu kan yang baktatan gitu ya, yang namanya tiba-tiba. Kalau yang tiba-tiba begitu siap nggak apa-apa, emang Nabi kata tuh mau tuh punya hati rohatun lil mukmin, mati kaget itu adalah kesenangan buat orang mukmin yang siap. Nah kalau model gitu ya begitu dipanggil gitu ya ayo berangkat itu mau kata apa dah ya belum tuh kopernya belum ya belum diikat belum diapain ya kita pikirin dah ya kamu kan. Nah teman-teman kita tuh banyak tuh ya yang bawaan kita yang di atas yang kita dikit ya udah jalan ya yang gak sakit kan gitu dah ya
Itu ada. Nah itulah ya, pikirin juga gitu ya, umur kita udah berapa karahan ya, teman kita tuh mati berapa ya umurnya kan gitu ya. Itulah ini perlu nih ya, jadi kita pikirin nih maksudnya supaya apa tuh bikin semangat kita jadi persiapan ya, ini persiapan mati, perlu persiapan mati. Kalau mau jalan-jalan aja ya persiapan mungkin ini gitu mau apa, mau akhir tahun ya gitu, kalau ada rencana yang mau berangkat udah siap-siap aja gitu, mau berangkat mau kemana nih udah siap-siap ini ya, besok tanggal 25 ya awal tahun ya udah siap udah gitu, masa mau berangkat ke sono yang nggak balik lagi lu kan pindah gitu nggak balik lagi. Nah kalau itu sih mungkin kita bisa balik lagi, ada yang kurang ada ngapa gitu bisa balik, kalau disuruh ada kurang. Nah, ya. Tapi bisa jangan ngarepin orang kirimin ya. Iya. Ini jangan ngarepin tambah teman gua banyak berkirim ya, teman yang begini sih pada ya. Seminggu juga dibuku. Ya. Ayo kalau paling lama seminggu, ini doa Anda sampai 7 hari udah. Habis itu udah kan. Ya lagi dibuku. Enggak inget-ingetin lagi. Ya zaman kita sekarang jangan ngarep-ngarepin. Itu dah apa tuh dikirimin kampung gitu, cari sendiri dah ya, anak kita aja belum tentu. Nah iya anak kita gitu, lagi itu susah, anak kita tuh mikirnya kira susahnya kita aja gitu. Kita lagi nggak punya duit, dulu waktu kita punya duit kan kita senangin, kita ajak jalan-jalan ke sono kemarin ya lagi punya duit, ya lagi nggak punya duit gitu kan kita nggak begini pun ajak dikata kagak pernah. Nggak pernah diajak jalan-jalan, malel lu itu. Iya, dia kata abang nggak pernah diajak jalan-jalan, saya katanya gitu, nggak pernah pergi kemana-mana. Nah dulu lagi banyak punya duit, nginep mulu. Iya, nggak pilih kemana, lagi nggak punya duit. Iya, dia kata abang ini nggak ajak tuh, anak tuh. Sampai lagi orang lain. Yang perlu kita pikirin tuh buat diri kita dah gitu. Jadi jangan ngarep-ngarepin. Ya zaman sekarang nggak ada yang nahan ngarep-ngarepin tuh orang kirimin Fatihah kirimin itu ya temen ya sekedar ngumpul ruangan. Kalau sekarang nggak ada yang namanya ya yang namanya husnul wafa tuh udah jauh dah. Ya husnul wafa tuh artinya kita teman dari hidup sampai mati. Jadi kalau hidup kita memang bergaul begini saling doa dan udah mati juga masih ingat juga didoain. Nggak susah, yang begitu nyariin ya. Nah ya, ada yang begitu kita mati, kita tuh mati lah, iya mati ya. Sakit ya, sakit, udah beres juga. Kan situ doa, gitu. Gitu lagi. Padahal itu, ya ngumpul kemana aja dah, gitu, ngumpul lah, gitu. Begitu dimati, sakit 2 hari nggak ketemu, dia tuh bilangin itu temen lu mati, gitu. Ini kan mau sakit jadi. Enteng aja mana? Lah, datang ya, jangan begitu ya. Yang kayak zaman dulu, nggak ada yang namanya husnul wafa tuh gitu ya. Jadi perlu juga tuh jadinya ini walatada angkat tapakura fitorbil ajal itu. Jangan kamu tinggalkan, artinya untuk berpikir dekat ajal kamu waktu lil dan datangnya kematian tuh. Al-fatihil dan amal yang dapat ya memutuskan amal kita angan-angan kita nih. Ya, karena aman-aman kita kan sangat tinggi, ya, benar begini, nah itu bisa dipendekin, bisa diputusin dengan ya ingat mati, gitu. Ya. Nah, habis ya sampai sini dulu dah, ya, nanti kita terusin lagi, ya, bisa juga walau ada angkado atau faktor fitorbil ajal gitu, ya, gitu Allah. Ya masih nanti ya di apa tuh tentang susunan nih ya, tapi di sini nanti susunan ini udah banyak kita baca tuh dalam bimbingan subuh ya, bimbingan subuh tuh ya kita baca nih ya apa dari sini ya kita tahu nih bahwa yang sudah disusun tuh oleh ulama berarti yang keluar dari ya batasan-batasan ini nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi
Allahumma la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa fahman jadiyan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan katsiran. Allahumma inna bi'ilmina wa akhirna bitaqwa wa jamilna munafiqan ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u la yanfa' wa amalin la yurfa wa amalin la yusma' na'udzubika min la yanfa'. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka